Apakah sudah ada? Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat, dokter? Ya, oke. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, yang barusan itu adalah hiperkalemi dan hiponatremi. Hari ini sekarang sesi saya adalah membahas tentang hiperkalsemia, terutama pada pasien-pasien kanker atau pasien-pasien keganasan. Jadi ada dua istilah di sini. Yang pertama keganasan dan hiperkalsiemianya. Jadi kenapa ini dibahas? Karena memang keganasan atau kanker, mungkin rekan-rekan sudah mengetahui, merupakan kondisi di mana sel-sel tubuh tumbuh secara tidak terkontrol yang akan membentuk tumor yang dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Jadi ini definisi awam ya, supaya kita lebih mengenal apa itu keganasan atau kanker. Kemudian kenapa harus memahami gangguan metabolisme, terutama pada pasien-pasien kanker. Bisa terjadi gangguan-gangguan metabolisme yang lain. Dalam hal ini, sekarang yang kita akan bahas adalah nanti hiperkalsemia. Karena kanker tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan sel, tetapi juga akan mengubah cara tubuh merespon dan memproses nutrisi dan energi. Sehingga bila terjadi gangguan, akan mempengaruhi prognosis, respon pengobatan, serta kualitas hidup pasien-pasien dengan kanker. Ya, sebelum dibahas tentang hiperkalsemia, mungkin saya sedikit membahas tentang fungsi kalsium. Kalsium ini banyak fungsinya di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah untuk transmisi sinyal saraf. Ya. Jadi peran kalsium di sini untuk memediasi pelepasan neurotransmitter di ujung sarafnya. Seperti kita ketahui, nanti ada kalsium channel, ya, itu akan berperan untuk mentransmisi sinyal-sinyal saraf. Proses kerjanya saat impuls listrik mencapai ujung saraf, kalsium akan masuk dan membantu pelepasan neurotransmitter ke sinaps untuk melanjutkan sinyal. Jadi kalau ada gangguan pada kalsium, eh, tentunya akan berdampak juga pada transmisi sinyal-sinyal saraf di tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah fungsi kalsium untuk kontraksi otot. Kontraksi otot ini terutama pada otot rangka, otot polos, dan tentunya otot jantung. Ya. Karena kalsium akan berikatan dengan troponin yang ada di dalam otot yang memungkinkan aktin dan miosin berinteraksi sehingga akan menghasilkan kontraksi otot. Otomatis bila kalsium berlebihan itu akan menghasilkan kontraksi otot juga yang berlebihan. Tentunya kalau di otot rangka mungkin bisa terjadi kejang, kalau di otot jantung bisa terjadi mungkin malah ventricle fibrilasi atau yang lainnya ya. Kemudian pada sistem koagulasi darah, kalsium ini adalah sebagai kofaktor dalam proses pembukuan darah. Proses kerjanya ini memang melalui kaskade koagulasi, kaskade koagulasi pembekuan untuk mengaktifkan faktor pembekuan. Mungkin di eh, lain webinar akan mungkin lebih dijelaskan tentang sistem koagulasi ini. Kemudian yang keempat adalah menjaga keseimbangan elektrolit. Jadi selain natrium dan kalium yang tadi sudah dijelaskan, kalsium juga membantu menjaga keseimbangan elektrolit lainnya. Jadi selain nanti natrium dan kalium yang tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, kalsium juga ikut membantu menjaga keseimbangan elektrolit. Bagaimana caranya? Dengan ya tadi hampir sama ya, menjaga potensial membran.
Jadi menjaga aliran ion dan keseimbangan listrik antar sel. Serta fungsi kalsium untuk menjaga stabilitas membran sel. Karena kalsium ini juga selain menjaga aliran ion, juga menjaga stabilitas dan permeabilitas membran sel. Jadi untuk mencegah kebocoran elektrolit dari dalam sel dan menjaga homeostasis tubuh. Bagaimana metabolisme kalsium? Yang pertama ini adalah penyerapan kalsium di usus. Ya. Jadi kalsium-kalsium kita ini memang didapat dari luar, ya, terutama dari makanan. Yang pertama adalah eh, Itu mah kan tidak kita nggak kita lakukan jadi asupan sekarang. Itu nggak makanan, bisa. Nah, kita nggak bisa mau ngambil si asupan makanan, ya. Jadi kalsium yang masuk berasal dari makanan atau suplemen ini pertama kali nanti diserap di atau diabsorpsi di usus halus, ya. Kemudian ini perlu bantuan vitamin D. Hormonnya ini hormon paratiroid dan kalsitriol. Kalsitriol ini merupakan bentuk aktif dari vitamin D, sehingga akan meningkatkan penyerapan kalsium ketika kadar kalsium rendah. Nah, nanti di belakang dijelaskan tentang pengaturan kalsiumnya. Kemudian distribusinya ke dalam darah ini melalui setelah masuk dari usus, setelah diserap dari usus, itu ditransportasikan ke aliran darah. Ya. Ini seperti yang tadi disampaikan bahwasanya kalsium ini juga akan menjaga keseimbangan elektrolit. Karena kalsium ini juga penting untuk fungsi otot, ya, terutama otot-otot jantung, ya, otot jantung, otot rangka dan otot polos. Serta yang tadi untuk fungsi sinaps dari saraf. Hormon pengaturnya sama juga, ya, paratiroid hormon dan kalau dalam hal ini kalsitonin itu yang asalnya dari kelenjar tiroid. Nanti akan membantu menyesuaikan kadar kalsium dalam darah. Kemudian kalsium ini juga disimpan di tulang, ya, karena memang sebagian besar kalsium kita disimpan di tulang sebagai cadangan yang akan memberikan kekuatan dan kepadatan di tulang. Yang nanti akan bila ada masalah itu memang diambil kalsium atau cadangan kalsium ini dari dalam tulang. Jadi di tulang kalsium ini dilepaskan dari tulang bisa direabsorpsi kalau misalnya kadar kalsium di dalam darah rendah. Hormon pengaturnya sama juga, ya, paratiroid hormon dan kalsitonin. Paratiroid hormon ini di tulang itu akan meningkatkan resorpsi tulang saat kadar kalsiumnya rendah dan akan menghambat resorpsi tulang saat kadar kalsium darah tinggi sehingga akan mengarahkan kalsium ke tulang. Kemudian ekstraksinya melalui gimana? Melalui ginjal. Jadi filtrasinya di ginjal akan difiltrasi oleh ginjal, tetapi sebagian besar akan diserap lagi, tapi sebagian juga dikeluarkan. Kemudian di hormon paratiroid ini juga akan bekerja untuk mereabsorpsi, ya, di ginjal, sehingga kalau memang kadarnya rendah, itu akan direabsorpsi kembali supaya kalsium di dalam tubuh atau di dalam darah tetap stabil. Nah, ini diatur oleh ginjal, ya, melalui ekskresi urin. Jadi eh, mau dikeluarkan atau diekskresi ataupun direabsorpsi nanti tergantung dari kadar kalsium di dalam darah. Ya. Jadi peran hormon yang dalam pertukaran ion kalsium ini, yang pertama adalah hormon paratiroid. Dia akan bekerja meningkatkan kadar kalsium darah dengan meningkatkan penyerapan di usus dan meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal serta meningkatkan resorpsi tulang, ya. Jadi kalau memang kalsium naik nanti ditahan. Tapi kalau kalsiumnya di dalam darah rendah berarti di reabsorpsi lagi. Kemudian hormon yang
kedua adalah kalsitriol. Ini merupakan bentuk aktif dari vitamin D yang akan meningkatkan penyerapan kalsium di usus dan mendukung paratiroid hormon dalam hal mobilisasi kalsium dari tulang bila kadar kalsium di dalam darah sudah mulai menurun atau mulai rendah. Kemudian peran hormon yang ketiga adalah kalsitonin. Ini akan menurunkan kadar kalsium darah dengan menghambat reabsorpsi tulang. Kemudian dia akan meningkatkan penyimpanan kalsium dalam tulang dan juga akan meningkatkan ekskresi kalsium di ginjal. Nah, ini pengaturannya ya. Jadi secara fisiologis kadarnya adalah 8,9 sampai 10,1 miligram per desiliter. Jadi mulai dari paratiroid hormon yang tadi itu akan memonitor kadar ekstraseluler kalsium. Jadi kalsium ini kayak dari kalau natrium di intra, kalau di ekstra adalah kalium. Nah, ini bersama-sama dengan kalsium di ekstraseluler ya. Jadi kalau kadar ekstraselulernya rendah ataupun tinggi itu akan dimonitor atau ada sinyal ke paratiroid ke kelenjar paratiroid. Jika kadar kalsium di dalam ekstraseluler ini menurun, ya, maka paratiroid atau kelenjar paratiroid ini akan melepaskan paratiroid hormon. Ya. Jadi kalau dia turun, kelenjar paratiroid itu akan melepaskan hormon-hormon paratiroid. Kemudian paratiroid ini akan bekerja di tulang, ya, di tulang itu akan menstimulasi pengeluaran atau rilisnya kalsium ke dalam darah sehingga akan meningkatkan kadar kalsium di ekstraseluler. Kemudian di ginjal, hormon paratiroid ini juga akan mempengaruhi ginjal dengan mempromosikan dengan bekerja pada reabsorpsi kalsium dan menurunkan ekskresi kalsium sehingga kadar kalsium di dalam darah tetap normal ya kalau memang mulai turun ya. Kemudian sebagai tambahan paratiroid hormon ini juga akan menstimulasi ginjal untuk mengkonversi vitamin D menjadi bentuk aktifnya ya 1,25 OH. Oh, kemudian di usus ya, di usus ini yang tadi bentuk aktif dari vitamin D ini akan meningkatkan kalsium absorpsi dari dalam usus ya. Jadi yang mengatur atau yang mengatur untuk metabolisme kalsium adalah kelenjar paratiroid ya. Jadi kapan dia mau kalsium maksudnya, kapan mau dikeluarkan atau kapan mau ditahan sehingga kadar kalsium di dalam darah tetap ada atau tetap stabil. Ini sebenarnya hiperkalsemia ini bukan hanya pada pasien-pasien yang keganasan, tetapi juga pasien-pasien yang pasien-pasien yang lain ya. Jadi evaluasi pasien-pasien dengan hiperkalsemia ini eh, kalau ada dari apa anamnesis apa ada tidaknya loss dari kalsium yang kronik. Ini dari anamnesis dan pemeriksaan fisik ya. Kalau akut ya atau memang tidak diketahui, nah, diceklah kadar PTH-nya, paratiroid hormon. Jika tinggi, itu kemungkinan hiperkalsemia tapi PT-nya juga tinggi, itu kemungkinan adalah MEN syndrome. Tapi kalau rendah, nah ini ya yang kita nanti bahas adalah malignancy ini melalui assay dari PTH RP nanti ada di belakang. Dan evaluasi klinis. Kalau dia negatif, ya negatif, ini pertimbangkan dengan kronik ya, kronik. Jika PTH-nya rendah, ya banyak
penyebabnya ya, banyak penyebabnya mulai dari penyakit-penyakit granulomatosis, kemudian McAlpine syndrome, ada pengobatan dengan litium atau tiasid, dengan imobilisasi. Jadi imobilisasi juga akan menyebabkan hiperkalsemia. Kemudian vitamin D atau vitamin A intoksikasi, ini adrenal insufficiency dan hipertiroid. Ya, hipertiroid ini juga akan menyebabkan hiperkalsemia. Tetapi bila kondisi kronik dan PTH-nya tinggi, ini terjadi hiperparotiditisme. Ya, sama ya. Pertimbangkan ada MEN syndrome. Jadi kalau PTH hiperkalsemia dan PTH tinggi, pertimbangkan MEN syndrome. Tapi kita akan bahas tentang hiperkalsemia dan malignansi. Ya ini penyebab dari hiperkalsemia, apa yang akan terjadi bila atau penyebab dari hiperkalsemia. Yang pertama adalah paratiroid related ya, paratiroid related. Bisa karena primary hyperparathyroidism, jadi memang dari paratiroidnya yang mengeluarkan hormon-hormon PTH walaupun tidak ada pemicu seperti tadi adenoma hiperparatiroid, kemudian ada tadi ya MEN syndrome, multiple endocrine neoplasia, kemudian karsinoma, atau ada terapi litium. Terapi litium ini sering pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Kemudian ada familial hipokalsiurik hiperkalsemia. Jadi memang dia gangguan atau penyakit bawaan ya. Kemudian yang kedua ini adalah malignancy related ya. Biasanya karena solid tumor dengan metastase, biasanya dari tumor-tumor atau kanker payudara, kemudian solid tumor dengan mediasi humoral dari hiperkalsemia, biasanya karena penyakit atau kanker dari paru atau kanker di ginjal, atau malignansi dari hematologik ya. Misalnya multiple myeloma, limfoma ataupun leukemia. Kalau yang vitamin D related ya karena kebanyakan vitamin D ya. Jadi vitamin D yang terlalu banyak juga selain mengganggu yang lain juga akan mengakibatkan hiperkalsemia ya. Kemudian ada sarkoidosis, ada penyakit-penyakit granulomatous dan limfoma. Kemudian yang berhubungan dengan turnover eh, tulang yang tinggi, ya tadi ya hipertiroid. Ya hipertiroid ini karena eh, meningkatnya metabolisme sehingga akan mengakibatkan hiperkalsemia. Kemudian imobilisasi. Jadi kalau berbaring atau tirah baring yang lama, ini juga akan mengakibatkan hiperkalsemia. Kalau ini tiasid, ini obat-obat yang sering dipakai juga. Kemudian vitamin A intoxication atau fat necrosis. Kemudian yang kelima adalah yang berhubungan dengan gagal ginjal ya. Jadi gagal ginjal ini CKD, pasien-pasien yang CKD juga akan mengakibatkan atau mengalami hiperkalsemia karena secondary hyperparathyroidism ya. Karena memang gangguan tadi karena sudah ada eh, dari hormon paratiroidnya terganggu ya. Kemudian intoksikasi aluminium atau sindroma milk alkali. Kalau yang ini apanya ya? Eh, pernyataannya. Jadi kalau ada eh, penyebab dari hiperkalsemia, produksi PTA yang berlebihan, ini karena primary hyperparathyroidism, kemudian bisa juga tertiary ya. Ini pada pasien-pasien yang CKD. Kemudian ada ectopic PTH excretion, walaupun ini jarang ya. Kemudian FHH, familial hypokalsiurik hiperkalsemia. Kemudian gangguan dari kalsium fungsi ya. Tapi ini biasanya karena penyakit apa namanya obat-obat jiwa ya, litium. Kemudian ini malignansi, kemudian ini ya. Nanti saya di belakang karena overproduksi, kemudian atau metastase atau
litik skeletal metastase ini berarti metastase yang di tulang dan hancur ya, hancur. Jadi karena metastase di tulang, hancur banyak tulang yang dihancurkan, itu akan juga meningkatkan atau mengakibatkan hiperkalsemia. Kemudian meningkatnya produksi vitamin D yang aktif ya. Ini karena limfoma atau vitamin D intoksikasi. Ini pada pasien-pasien yang penyakit. Kemudian yang ini tadi sudah meningkatnya responsi tulang, kemudian kebanyakan kalsium intake juga tidak bagus ya, karena bisa menyebabkan hiperkalsemia, atau mungkin ada penyebab lain ya. Yang terakhir ini ada penyebab lain. Penyebab lain ini gangguan-gangguan endokrin, misalnya adrenal insufficiency, pheochromocytoma. Kemudian kalau obat ini misalnya thiazid, kemudian antiestrogen dan vitamin A yang terlalu banyak. Jadi hiperkalsemia pada pasien-pasien kanker itu ada 3, karena kankernya itu sendiri, karena kankernya itu bisa atau tumor ini dapat memproduksi zat yang mempengaruhi metabolisme elektrolit, dalam hal ini adalah kalsium. Kemudian karena pengobatan kankernya itu sendiri, kemoterapi dan radioterapi juga akan menyebabkan mual muntah serta malabsorpsi serta malnutrisi, karena pasien kanker ini sering juga akan mengalami penurunan nafsu makan yang berkontribusi menjadi gangguan elektrolit. Nah, kita sampai di hiperkalsemia. Jadi definisi hiperkalsemia, kondisi kadar kalsium dalam darah yang melebihi normal ya. Biasanya lebih dari 10,5 mg per desiliter. Relevansinya pada keganasan karena ini merupakan komplikasi metabolik paling banyak ya. Komplikasi metabolik paling banyak pada pasien-pasien kanker yang tadi sudah disebutkan, bisa dari paru, bisa dari payudara, bisa juga dari multiple myeloma. Ini prevalensinya sekitar 20-30% pasien-pasien kanker ya, yang berisiko tinggi itu yang tadi sudah disebutkan, bisa kanker payudara, kanker paru-paru, kanker ginjal, dan multiple myeloma. Ini penyebabnya kalau dari kanker, ya ini kan kita sudah membicarakan penyebab hiperkalsemia pada pasien-pasien kanker atau pasien-pasien keganasan. Yang pertama yang tadi adalah dari kankernya itu sendiri ya. Kankernya sendiri karena metastasis pada tulang, terutama pada kanker payudara, prostat, dan paru, itu bisa atau paling sering metastasenya ke tulang, sehingga akan menyebabkan destruksi dari tulangnya, otomatis akan melepaskan kalsium. Ya. Kemudian ini pada kanker ini beberapa tumor dapat memproduksi hormon paratiroid ya, PTHRP, yang juga akan meningkatkan kadar kalsium. Jadi seolah-olah dilepaskan hormon paratiroid yang memicu hormon paratiroid untuk keluar ya. Karena udah keluar, dianggapnya darah atau tubuh kekurangan kalsium. Jadi dimobilisasilah sumber-sumber atau deposit-deposit kalsium ke dalam darah ya. Atau terjadi sindroma lisis tumor. Ini biasanya pada setelah kemoterapi, di mana sel-sel kanker yang hancur juga akan melepaskan kalsium ke dalam sirkulasi. Kemudian pada penyakit-penyakit paru. Ini karena biasanya dari mekanisme paraneoplastik sindrom. Ya, ini faktor pemicu utamanya hiperkalsemia pada keganasan ini karena osteolisis, ya osteolisis tadi ya, karena metastasis tulang, karena meningkatnya aktivitas osteoklastik, ya osteoklastiknya sehingga melepaskan kalsium ke dalam darah, ya. Kemudian yang tadi, yang sekresi PTH-RP atau parathyroid hormone related protein itu akan menstimulasi resorpsi tulang dan peningkatan reabsorpsi kalsium di ginjal. Jadi yang sebenarnya yang mengatur adalah kadar kalsium dalam darah. Kalau turun ya normal ya, itu akan memicu
mulai ke tulang, kemudian ke usus dan ke ginjal. Kalau memang kurang, tetapi pada pasien-pasien keganasan PT-ARP ini ada disekresikan sehingga seolah-olah tubuh kekurangan kalsium, padahal sudah banyak, ya, sudah penuh, sudah tinggi. Ya. Kemudian ada karena sekresi sitokin dan prostaglandin oleh tumor. Ini juga akan meningkatkan resorpsi tulang. Ini klasifikasinya ringan, sedang dan berat. Ini kalau ringan kalsiumnya 10,5 sampai 11,9, sedang 12 sampai 13,9 dan berat itu lebih atau sama dengan 14. Kalau sudah lebih dari 14 itu membutuhkan intervensi segera. Nah, kenapa? Di belakang. Ini gejala klinisnya yang tadi ya, kan mempengaruhi mulai dari saraf, kemudian dari otot, sampai di sistem saraf pusat ya. Yang ringan sampai sedang mulai dari fatigue, kemudian rasanya capek, cepat lelah, kemudian anoreksi, mual, konstipasi sampai ke bingungan ya. Kalau sudah yang berat, nanti yang krisis hiperkalsemia, ini sampai kebingungan mental, koma, bisa sampai poliuri, dehidrasi, bahkan aritmia jantung. Ini juga akan mengancam jiwa. Kalau sudah jantungnya aritmi, ternyata prosesnya atau sebabnya adalah hiperkalsemia. Jadi diagnosisnya terutama pada pasien kanker ya, terutama pertama adalah anamnesis ya, atau riwayat penyakit ya. Pernah punya atau sedang pengobatan kanker atau sedang pengobatan kemoterapi ataupun radioterapi. Dari pemeriksaan fisik biasanya kelihatan tanda-tanda dehidrasi dan kelemahan otot. Kalau ada apa di tempat rekan-rekan untuk pemeriksaan laboratorium bisa dicek kadar serum kalsiumnya. Ya. Kemudian juga kalau memang ada cek hormon PTH atau PTH-RP juga kalau memang ada vitamin D, fungsi ginjal dan elektrolit lainnya. Kalau elektrolit lainnya sebenarnya untuk penyeimbang dari kalsium. Tadi sudah disebutkan bahwa natrium dan kalium juga bisa atau menjadi penyeimbang dari elektrolit yang ada di dalam tubuh kita. Kalau memang ada lagi X-ray pencitraan atau radiologi dengan X-ray atau CT atau MRI untuk mendeteksi kemungkinan adanya metastasis tulang ke tulang. Ya. Kemudian bisa terjadi krisis hiperkalsemia ya. Krisis hiperkalsemia ini memang kondisi darurat yang ditandai dengan kadar kalsium yang sangat tinggi, lebih dari 14 mg per desiliter. Ini dapat mengancam jiwa karena yang tadi ya, kalau pada pasien-pasien kanker kalsiumnya tinggi, otomatis terdampak mulai dari saraf sampai ke jantung ya. Karena relevansinya ini akan sering terjadi pada pasien-pasien kanker, terutama yang meta ke tulang atau terjadi sindroma lisis tumor. Let's go. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan setelah break sholat maghrib. Jadi tadi saya ulangi bahwasanya bila terjadi krisis hiperkalsemia, ini merupakan kondisi darurat medis yang ditandai dengan kadar kalsium serum yang sangat tinggi, lebih dari 14. Dan hal ini dapat mengancam jiwa ya. Ini terutama pada pasien-pasien yang ada memiliki meta ke tulang atau terjadi sindrom lisis tumor. Ini kenapa berbahaya? Tadi seperti
awal fungsi dari kalsium di berbagai organ tubuh. Yang pertama adalah bisa terjadi gangguan jantung karena kalsium yang berlebihan ini dapat memengaruhi impuls listrik di jantung yang akibatnya bisa aritmia, ya. Kemudian atau detak jantung yang nggak teratur, kemudian bisa kalau memang tidak di manage dengan baik bisa henti jantung, ya, dan bisa meninggal. Kemudian hiperkalsiemia ini pada ginjal juga dapat menyebabkan dehidrasi, dan untuk jangka menengah sampai jangka panjang dapat meningkatkan risiko batu ginjal yang juga akan mengalami penurunan fungsi hingga bisa terjadi gagal ginjal akut karena kelebihan kalsium yang mengendap, dan itu tentu akan merusak jaringan ginjal. Kemudian pada sistem saraf pusat, krisis hiperkalsiemia ini bisa menyebabkan gangguan kesadaran, kebingungan, letargi, bahkan koma, ya. Ini juga akan memengaruhi transmisi sinyal di otak yang beresiko mengganggu fungsi otak. Kemudian kalau di pencernaan itu akan menyebabkan mual, muntah, dan konstipasi. Tentunya hal ini akan memperburuk dehidrasi dan mempengaruhi keseimbangan elektrolit tubuh. Pada otot ini bisa lemah, bahkan kejang. Ini otomatis bisa lemah, tapi pada beberapa kasus bisa malah terjadi kejang otot yang berat. Kemudian manajemennya, kalau dia ringan dan asimptomatik, ini sebenarnya tidak memerlukan terapi segera. Penanganan disesuaikan dengan diagnosis yang mendasari. Jadi sebenarnya karena ini adalah bawaan atau bukan bawaannya, karena primernya adalah keganasan, sebenarnya yang diatasi adalah keganasannya. Tetapi bila terjadi hiperkalsiemia, kalau ringan dan asimptomatik biasanya tidak memerlukan terapi segera. Tapi kalau yang signifikan dan simptomatik itu membutuhkan intervensi segera, ya, tanpa memperhatikan penyebabnya. Karena kalau ini mungkin tumornya atau mungkin dari yang lain, yang penting kalau ada simptomatik segera di terapi. Terapi awal dengan yang paling sederhana adalah dengan ekspansi volume, ya. Kalau memang hal ini bisa dilakukan, sepertinya bisa. Kalau di vaskes pertama pun bisa dengan ekspansi volume dengan cairan salin intravena. Biasanya 4-6 liter dalam 24 jam pertama. Tapi kalau ada gagal jantung, ya ini dikombinasi dengan loop diuretik, ya, untuk meningkatkan ekskresi natrium, dan karena ini bersama-sama dengan natrium dan kalium, otomatis dia akan keluar juga melalui urin. Ini loop diuretik ini yang contohnya adalah furosemide. Ini diberikan setelah status volume kembali normal. Jadi ekspansi dulu, baru kalau memang dia ada komorbid jantungnya diberikan furosemide. Jadi ini di sini artnya juga bahwasanya kita lihat kondisinya, ya, bukan terpatok 4-6 liter dalam 24 jam, tetapi kalau memang perlu segitu. Tapi kalau memang ada komorbid, ya ini sesuaikan. Ini manajemennya mungkin nanti bisa dilihat, tapi saya bikin seperti ini yang memudahkan. Jadi yang pertama adalah hidrasi dan diuresis, itu NaCl tadi 4-6 liter untuk rehidrasi dalam 24 jam pertama. Kemudian obat-obatan, ya, bisa pakai bifosfonat. Ini kerjanya adalah menghambat resorpsi tulang. Kemudian pakai kalsitonin, ini akan mengurangi kadar kalsium dalam jangka pendek. Atau denosumab, ini sebenarnya antibodi monoklonal yang akan menghambat aktivitas sel-sel osteoklas
Ini terutama pasien-pasien yang tidak merespon pemberian bifosfonat. Pada kasus yang berat atau ada gagal ginjal akut, bisa diberikan terapi hemodialisis. Kemudian kalau penanganan yang tadi ya, bifosfonatnya bisa pakai asam solidronat, ini 4 mg IV selama 30 menit, pamidronat 60-90 mg IV selama 2-4 jam, atau pemakaian ibandronat 2 mg IV selama 2 jam. Ini efek terapinya terlihat dalam 1-3 hari dengan normalisasi kalsium serum pada 60-90% pasien. Diulang jika hiperkalsemia berulang. Ini ada alternatifnya, tetapi alternatifnya ini ada efek samping nefrotoksiknya. Kemudian yang poten sebenarnya ada denosumab. Ini daerah 120 mg subkutan pada hari ke-1, 8, 15, 29, kemudian tiap 4 minggu. Ya, ini efektif untuk pasien-pasien dengan hiperkalsemia yang tidak respon dengan bifosfonat. Seperti yang saya sampaikan, tambahan dialisis jika diperlukan, kalau memang segera ya, untuk mengontrol kadar kalsium. Kemudian ada juga penggunaan fosfat IV, ini bisa mengikat kalsium, tetapi memang resiko toksisitasnya karena kompleks kalsium fosfat ini bisa mengendap di jaringan dan bisa menyebabkan kerusakan organ. Kemudian hiperkalsemia terkait kalsitriol, ini dipakai terapinya glukokortikoid dengan hidrokortison IV 100 mili sampai 300 mg per hari, atau oral pakai prednison 40-60 mg per hari selama 3-7 hari. Ini obat tambahannya. Kalau yang hiperkalsemia terkait kalsitriol ini pakai ketokonazol, kloroquine atau hidroksikloroquine. Ya, walaupun mungkin kloroquine atau hidroksikloroquine ini agak susah di tempat-tempat yang tidak endemis malaria, karena ini dulunya kan obat malaria. Tapi kalau ketokonazol mungkin agak banyak ya. Ketokonazol, kloroquine dan hidroksikloroquine ini cara kerjanya untuk mengurangi produksi kalsitriol, karena kalsitriol yang tinggi itu akan menyebabkan penyerapan kalsium dan menyebabkan penyerapan kalsium di usus dan akan memperburuk hiperkalsemianya. Jadi obat ini akan bekerja menghambat enzim-enzim yang terlibat dalam sintesis kalsitriol, sehingga akan mengurangi penyerapan kalsium dan membantu menurunkan kadar kalsium. Nah, ini steroid. Kalau untuk steroid, yang tadi kan pakai steroid juga untuk mengurangi peradangan dan pembekakan, kemudian menurunkan kadar kalsium serum, dan ini adalah efektif dalam mengelola hiperkalsemia terkait keganasan. Nah, ini dosis pemberiannya bisa dengan dexamethasone 10-20 mg IV, dapat diulang setiap 6-12 jam sesuai kebutuhan. Bisa diberikan infus ataupun bolus hexa. Nah, ini pencegahannya, pencegahan hiperkalsemia pada pasien-pasien keganasan. Ini monitoring rutin dengan pemeriksaan kadar kalsium yang berkala, kemudian kalau bisa dan kalau ada penggunaan bifosfonat pada pasien-pasien dengan resiko tinggi seperti tadi kanker paru, kanker payudara, atau multiple myeloma. Prognosisnya tergantung jenis kanker dan respon terhadap pengobatan. Komplikasi hiperkalsemia bisa terjadi gagal ginjal, aritmi, gangguan neurologis, dan yang terakhir adalah krisis hiperkalsemia. Mungkin itu untuk hiperkalsemia.